Shalom, selamat malam, kekasih-kekasih Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Irdian Sulistiantoro, diutus oleh Tuhan melalui Majelis Sinode GPIB sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Horeb Celilitan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kekasih Tuhan, hari ini, pada malam hari ini, setelah kita bekerja seharian, kita akan berdoa dan menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini, kita dipandu oleh sabda Bina Umat, untuk menerima sabda Allah yang dituliskan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 16 hingga 18. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab kami sebagai pihak yang sangat beruntung memiliki Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa menjaga kami, mengasihi kami. Saat sebelum kami beristirahat, Tuhan pun berkenan hendak menyapa kami melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Kristus, sabda Tuhan, 1 Yohanes pasal 4, 16 hingga 18. Namun yang akan saya baca yang menjadi penekanan dalam renungan pada malam hari ini, di ayatnya yang ke-18, menyatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yang disebut berbahagia adalah bukan saja kita yang membaca firman Tuhan, yang mendengar, tetapi juga terutama yang melakukannya. Terpujilah Kristus, Maranatha. Saat kita cermati perilaku fenomena kehidupan manusia di maya pada ini, sering kita dibuat geleng-geleng kepala, tidak habis pikir. Kita dibuat hati ini tidak cukup untuk dapat merasakannya. Kok bisa ada seseorang yang dengan kesadaran utuhnya bisa mendonorkan salah satu ginjalnya kepada seorang yang membutuhkannya, padahal tidak ada hubungan darah dengan segala risiko yang akan dihadapinya. Demikian juga ada seorang ibu tanpa rasa takut sedikit pun menerobos kobaran api yang luar biasa untuk menyelamatkan kedua anaknya yang ada dalam rumahnya yang terbakar itu. Pertanyaannya adalah, motivasi spiritualitas apa yang dimiliki oleh pendonor ginjal tadi? Spiritualitas dan motivasi apa yang dimiliki oleh seorang ibu yang luar biasa tadi? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah kasih. Kasih. Oleh kasih yang dimilikinya itulah yang membuat tumbuhnya keberanian untuk menghadapi risiko. Oleh kasih yang dimilikinya itulah yang membuat kemudian tumbuhnya keberanian untuk berkorban. Tumbuhnya kesediaan untuk memberikan yang terbaik buat yang membutuhkannya. Kasih, ya kasih yang begitu dahsyat, begitu luar biasa kekuatannya. Pertanyaannya, apa kasih itu? Apa kasih itu? Kekasih Kristus. Kasih itu adalah sikap kebersediaan dengan tulus dan ikhlas memberikan diri kepada orang lain. Kasih itu adalah sikap kebersediaan dengan tulus dan ikhlas mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri. Itu adalah kasih.
Kekasih Tuhan, selanjutnya kita pun sering dibuat geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Kok bisa ada perilaku sejahat, sekejam itu? Terjadi penghilangan nyawa dan perampasan harta benda pihak lain yang bukan haknya. Pertanyaannya adalah, fenomena apa sebenarnya yang mengisi hati pikiran pelaku sehingga bisa melakukan perilaku sejahat itu? Jawabannya, setelah melalui penelitian, penelusuran seksama oleh pihak yang berkompeten, disimpulkan penyebab utamanya adalah rasa takut. Penyebab utamanya adalah rasa ketakutan. Rasa takut dan ketakutan, situasi kondisi sikap batin inilah yang kemudian memunculkan mens rea, niat untuk melakukan kejahatan. Kekasih Kristus disampaikan kepada kita sekalian. Begitu dahsyatnya rasa ketakutan yang dikuasai, maka kemudian menjadi fenomena yang membentuk niat kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Pertanyaannya adalah, apa itu ketakutan? Apa itu ketakutan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketakutan itu bermakna hati yang sangat tidak tentram. Ketakutan adalah hati yang sangat khawatir. Ketakutan itu adalah hati yang sangat gelisah. Nah, ketika melihat dari arti itu, maka betapa kacau balaunya situasi psikologi seseorang dalam kondisi yang seperti itu. Nah, hati pikirannya kemudian berada pada posisi yang tidak pada seharusnya, kemudian berada pada perilaku yang out control, tidak terkendali. 1 Yohanes 4 ayat 18. Sekali lagi saya akan membacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut akan hukuman, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara, dengan merefleksikan 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi, maka dapat dikatakan yang pertama, kasih itu mengalahkan. Kasih itu menaklukkan. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan merefleksikan 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi. Yang kedua, ketika kasih terposisi sebagai alasan, digarisbawahi, sebagai alasan di balik semua yang dilakukan. Kemudian berikutnya, sebagai dasar di balik semua yang dilakukan, maka sudah disampaikan kepada kita, ketakutan benar-benar akan dapat dikalahkan. Ketakutan benar-benar akan dapat ditaklukkan dan bahkan dilenyapkan. Nah, dengan penjelasan itu, maka betapa ketika kasih itu berada pada diri seseorang, maka seseorang itu kemudian mendapat energi positif luar biasa untuk menaklukkan, mengalahkan, dan melenyapkan ketakutan. Kekasih Tuhan, berkenaan dengan kasih yang merupakan energi positif luar biasa itu, pertama-tama bukanlah sekedar menunjuk fenomena psikologis yang dimiliki seseorang, tetapi lebih menunjuk tentang siapa. Siapa di sini dalam hal ini secara langsung menunjuk kepada Tuhan. Mengapa? Dalam Yohanes 4 ayat 16, pernyataan bahwa Allah adalah kasih. Kata adalah di sini untuk memberikan satu penjelasan dan penegasan bahwa kasih itu adalah sifat, kasih itu karakter, kasih itu eksistensi keberadaan Allah, dan itu adalah ciri yang paling mendasar dari eksistensi Tuhan. Ketika kemudian dikatakan, siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, disampaikan kepada kita sekalian, dari frasa kata tadi, tetap tinggal di dalam kasih,
maka sesungguhnya hendak menunjukkan, hendak menegaskan bahwa perilaku kasih yang dilakukan seseorang yang hidup di dalam Tuhan itu, maka perilaku kasihnya bukan hanya perilaku formalitas verbal, bukan, tetapi menunjuk kepada habitnya, menunjuk kepada kebiasaannya, bahkan menunjuk kepada karakternya, bahkan menunjuk kepada pola hidupnya. Nah, eksistensi keberadaan yang seperti itu sesungguhnya menjadi bukti dari kondisi keintimannya dengan Tuhan, kondisi kebersatuannya dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 31, kesaksian dari Rasul Paulus. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang melawan aku? Ya. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang melawan aku? Di sini bicara tentang intimasi. Di sini bicara tentang kebersatuan Paulus dengan Tuhan. Tuhan di pihaknya, maka rasa takut dilenyapkan. Saudara-saudara, dengan kasih adalah tanda kebersamaan dengan Allah, maka seseorang bisa menjadi pendonor ginjal yang luar biasa, sebagaimana diilustrasikan di atas tadi. Dengan kasih adalah tanda kebersamaan dengan Allah, maka seorang ibu bisa memiliki keberanian luar biasa untuk menolong anaknya. Seperti yang dikatakan firman Allah, saudara-saudara, dalam Lukas 19 ayat 19, Lukas 19 ayat 8 maksudnya, seorang Sakeus, ya, sehubungan dengan kedekatannya dengan Tuhan, ya, Sakeus sadar dan tahu benar, mengerti benar bahwa Kristus begitu mengasihi dirinya. Maka kemudian Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sekali lagi, Sakeus hendak menyatakan tentang intimasinya dengan Tuhan, tentang kebersamaannya dengan Yesus, menyatunya Sakeus dengan Yesus, sehingga kemudian Sakeus tidak takut miskin. Apa yang ia miliki siap untuk dibagikan kepada siapa yang membutuhkannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, lantas bagaimana dengan kita? Saya dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana posisi kita? Benarkah posisi kita saat ini di dalam Tuhan? Bersama Tuhan? Tes case kita adalah kasih. Adakah kasih di dalam diri kita? Kasih menjadi perwujudan nyata kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka sungguh kasih itu memberikan energi positif untuk tidak takut memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk tidak takut memberikan yang terbaik bagi sesama, dan sesama yang terdekat itu adalah keluarga dan kepada siapapun yang membutuhkannya, memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, mari kita senantiasa di dalam Tuhan, dan tandanya adalah kasih dan tidak takut. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah mengingatkan kepada kami agar kami harus tetap di dalam Tuhan, memiliki intimasi, keakraban, kedekatan dengan Tuhan. Ketika kami mengalaminya, maka rasa takut akan terusir dari kehidupan ini, membuat kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai umat yang senantiasa memuliakan nama Allah. Berkati majelis sinode sebagai pimpinan gereja. Berkati majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat. Berkati umat Tuhan, baik yang ada di kota-kota sampai di pos-pos Pelkes. Berkati bangsa negara kami yang kami cintai. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.